Sebelum membahas lebih jauh mengenai cara berkomunikasi, mungkin rekan-rekan bertanya, apa yang membedakan cara berkomunikasi dalam dunia pekerjaan dengan cara berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya berkomunikasi bukan sesuatu yang baru lagi untuk kita. Sejak kecil dan setiap hari, tentu kita berkomunikasi. Namun seiring bertambahnya usia dan meluasnya lingkungan pergaulan, kita akan semakin sering berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya dalam dunia pekerjaan atau sebagai profesional. Dalam video ini, rekan-rekan akan mempelajari sikap yang tepat untuk menyampaikan pesan di lingkungan kerja. Yuk kita simak pembahasannya. Tujuan pertama mengapa komunikasi yang baik itu penting untuk dilakukan di dalam dunia pekerjaan adalah membangun tim kerja yang efektif. Perlu diketahui bahwa komunikasi yang efektif dapat membangun tim kerja yang juga efektif. Sebuah tim dapat mengimplementasikan strategi pekerjaan yang jitu jika mendapatkan arahan yang jelas. Dan arahan yang jelas tersebut hanya dapat dihasilkan dalam lingkungan yang memiliki komunikasi dua arah. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan performa karyawan. Jika komunikasi sudah berhasil dilakukan, strategi akan berjalan lancar. Kemudian hasil yang diharapkan pun akan terrealisasi. Selanjutnya akan muncul kepuasan bagi para karyawan. Karyawan akan merasa dihargai, lebih dikenal, dan dekat dengan rekan kerjanya. Rasa akrab yang muncul tentunya dapat membantu untuk meningkatkan performa dalam bekerja. Tujuan berikutnya adalah mempermudah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang terjalin antara rekan kerja baik atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, dan sesama rekan kerja dapat menyatukan pemahaman akan sebuah isu yang sedang terjadi. Ketika setiap karyawan sudah memiliki pemahaman yang sama, karena telah dijembatani oleh komunikasi yang berkualitas, maka setiap masalah dapat lebih mudah diselesaikan, dan dengan demikian pengambilan keputusan pun menjadi lebih efisien. Komunikasi dalam dunia pekerjaan tentunya berkaitan antara dua orang atau lebih, dan disebut juga komunikasi interpersonal. Untuk menciptakan komunikasi yang berhasil, maka ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan. Kita akan membahas 10 sikap yang diperlukan agar dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam video ini kita akan mempelajari 5 sikap terlebih dahulu. 5 sikap lainnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sikap yang pertama adalah kepercayaan diri atau self-confidence. Pernah nggak sih kamu ingin menyampaikan suatu pesan di rapat, namun karena melihat ada banyak karyawan yang berkumpul di ruangan tersebut, kamu jadi gugup dan nggak percaya diri dalam menyampaikan pesan? Nah, agar kamu dapat berkomunikasi dengan baik, sikap pertama yang harus kamu miliki adalah kepercayaan diri. Dengan percaya diri, pesan yang kamu sampaikan akan dinilai kredibel, sehingga dapat dipercaya dan diikuti oleh rekan sekerja kamu. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita ya? Yang pertama adalah menatap mata lawan bicara. Dalam menyampaikan pesan, jangan menjadi kaku dan kosong. Maksudnya gimana? Usahakanlah untuk melihat ke sekelilingmu, dan tataplah mata lawan bicara kamu. Kalau memang terasa sulit atau kikuk, setidaknya arahkan pandangan kamu ke wajah lawan bicara. Jangan menunduk atau menatap sepatu kamu. Hal itu akan membuat lawan bicara berpikir bahwa kamu sendiri tidak yakin dengan pesan yang sedang kamu sampaikan. Yang kedua adalah bicara perlahan dan teratur. Ingat selalu bahwa kamu tidak sedang berbicara dengan diri kamu sendiri, melainkan kepada orang lain. Perlu kamu ketahui, berbicara secara perlahan berbeda dengan berbicara dengan lambat. Jadi latihlah diri kamu sendiri agar dapat berbicara secara perlahan-lahan. Perhatikan nada bicara, artikulasi, dan penekanan pada kata-kata tertentu yang ingin kamu berikan penguatan maknanya. Selain itu, biasakan untuk menyampaikan pesan secara terstruktur. Bu, kantor kita kan sedang berusaha meningkatkan profit. Tapi sebelum itu, kira-kira rencana outing kantor kita tahun ini kemana sih, Bu? Kalau saya sih sukanya ke pantai. Ketika kamu membahas tentang strategi meningkatkan keuntungan, maka kamu harus berbicara di jalur yang sedang dibahas. Jangan sampai pembahasan berubah-ubah menjadi pembahasan masalah lainnya. Hal itu akan mempersulit kamu dan membingungkan bagi rekan kerja kamu sebagai lawan bicaranya. Yang ketiga, hindari memberikan pertanyaan di sela-sela pernyataan. Kamu adalah komunikator yang menyampaikan pesan. Jadi selalu pahami bahwa satu-satunya yang menguasai pesan yang ingin kamu sampaikan adalah diri kamu sendiri. Maka hindari memberikan pernyataan yang bermakna pertanyaan. Contohnya seperti ini.
Bulan ini target kita adalah meningkatkan penjualan hingga 5.000 unit. Untuk itu kita sangat dibutuhkan kekompakan dan performa yang lebih ditingkatkan lagi. Agar target ini dapat kita realisasikan. Begitu kan ya? Memberikan pertanyaan yang tidak relevan seperti tadi akan membuat lawan bicara kita berpikir bahwa kita ragu dengan pesan yang sudah kita sampaikan dan kemampuan kita untuk menyampaikan isu tersebut. Berikutnya tentang menumbuhkan kepercayaan diri adalah kendalikan emosi diri kamu sendiri. Dalam penyampaian pesan ketika berkomunikasi dengan orang lain, mungkin seringkali kita membawa perasaan yang terlalu menggebu-gebu. Hal ini bisa saja terjadi kalau kita sedang begitu bersemangat membahas isunya. Atau bahkan kita sedang malas untuk membicarakannya. Kamu tahu nggak sih? Pak Dhani tuh presentasinya hebat banget. Salut loh saya. Nah, hal inilah yang harus kamu perhatikan agar konten pesan dapat tersampaikan dengan baik ke lawan bicara dengan tidak mengurangi maksud yang ingin kamu utarakan. Hindari ngotot ketika menyampaikan sesuatu, karena kita akan dinilai agresif atau terlalu emosional. Sebaliknya, selalu bangun perasaan positif dari dalam diri kamu. Selalu anggap bahwa kamu adalah teman yang selalu ingin mendukung rekan kerja kamu. Dan rekan kerja kamu adalah pendukung kamu merealisasikan isu tersebut atau gagasan yang ingin kamu sampaikan. Dengan demikian, lawan bicara akan lebih menghargai karena sikap percaya diri kamu tidak berlebihan. Sikap kedua yang penting dalam melakukan komunikasi adalah ramah atau friendliness. Seberapa penting sih sikap ramah dalam melakukan komunikasi itu? Jawabannya adalah sangat penting. Dengan sikap ramah, lawan bicara akan lebih bersemangat untuk menyimak pesan yang ingin kamu sampaikan. Jika mereka menyimak dengan seksama, maka kemungkinan besar pesan yang kita sampaikan akan diterima dan direspon dengan positif. Cara yang dapat dilakukan agar bersikap ramah kepada rekan kerja sebagai lawan bicara kita adalah: yang pertama, berbicara dengan nada bicara yang ramah. Nada bicara yang cenderung datar akan memunculkan pikiran bahwa kita tidak bersemangat untuk membuka obrolan. Selanjutnya, komunikasi akan menjadi alot dan tidak tepat sasaran. Yang kedua, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Ada banyak komunikator yang menanyakan isu pribadi dalam forum profesional ketika mereka sedang berbicara dengan rekan kerjanya. Entah atasan, bawahan, maupun yang setara. Mungkin komunikator tersebut berpikir bahwa hal itu dilakukan agar dapat menumbuhkan kedekatan dengan lawan bicaranya. Namun ingat, justru hal ini akan menjadi kesalahan besar. Pagi Bu, gimana keadaan orang tua Ibu? Katanya milih pengobatan alternatif ya? Padahal nggak bagus tahu Bu. Tetangga saya malah makin parah. Selalu ingat bahwa konteks komunikasi yang kita lakukan kali ini adalah dalam dunia kerja, yang artinya selalu melibatkan tenaga profesional. Tentu saja hal ini menjadi berbeda dengan lingkungan pertemanan kita sehari-hari. Sedekat apapun kamu dengan rekan kerja, selalu berikan batasan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, biasakan tersenyum. Tahukah kalian dengan tagline 3S? Salam, senyum, dan sapa. Saya tidak menyarankan kamu untuk melakukan ketiganya sekaligus. Tapi setidaknya ingatlah untuk selalu tersenyum. Kenapa senyum menjadi yang terpenting? Karena dengan memberikan senyuman, secara tidak langsung lawan bicara akan merasa disapa. Bahkan dapat merasa lebih dekat dengan kita. Sikap yang ketiga adalah jelas dan ringkas, atau clarity and concision. Berbicaralah dengan jelas dan cobalah untuk menyampaikan pesan secara seringkas mungkin. Jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Usahakan berbicara langsung kepada poinnya. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan kelima kita untuk membahas rencana pembangunan gedung C. Dengan begitu, lawan bicara kita akan lebih mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan. Sikap penting yang keempat adalah mendengarkan atau listening. Menjadi komunikator tidak melulu harus memberikan materi atau hal lain kepada lawan bicara kita. Kamu dapat menjadi komunikator yang baik dengan menjadi pendengar yang baik juga bagi lawan bicaranya. Menjadi pendengar artinya memberikan perhatian kepada orang lain yang sedang berbicara, bertanya dan mengafirmasi maksud dari perkataan orang tersebut. Dengan aktif mendengarkan, maka kamu dapat membantu diri kamu sendiri untuk memahami penjelasan orang lain dengan mudah dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga di kemudian waktu kamu juga semakin terlatih untuk merespon lawan bicara dengan tepat. Sikap penting kelima adalah berempati atau empathy.
Berusahalah untuk tetap memiliki sikap empati, seakan memahami keadaan lawan bicara kita. Jadi apapun yang kita sampaikan dapat mereka pahami dan tidak ditolak secara mentah-mentah. Misalnya klien belum membayar tagihan. Hindari untuk langsung menekan customer tersebut, meskipun dia sudah membuat tunggakan yang merugikan perusahaan kita. Cobalah untuk menghampiri customer tersebut, kemudian menanyakan kabar dan keadaannya. Setelah itu, coba untuk mendengarkan apa yang sedang dialami, sehingga kita dapat mengetahui alasan di balik tunggakannya. Dengan demikian, kita tidak sekadar menjalankan komunikasi yang baik, namun juga dapat menumbuhkan kredibilitas dan mengeratkan hubungan kita dengan klien kita. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai 5 sikap berkomunikasi yang penting untuk kamu lakukan. Di video selanjutnya, kita akan membahas 5 sikap lainnya yang penting dalam komunikasi. Sampai jumpa!